Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktapianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kepada Bapak Diakon Juni Rumsakarya sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Kepada Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Kepada Bapak Diakon Budi Alpianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kepada Saudari Adeline Febriana dan Saudari Rizky Adelia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Kepada Bapak Penetua Timoteus selaku operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Minggu 24 November 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 1 Desember 2024 waktu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 3, Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktapianti STH, liturgus Bapak Diakon Tris Haryanto, song leader Saudari Griselda Desmonda dan Ibu Herlina W. Uda, pemain keyboard atau musik Saudari Mesia Apriliani, liturgi tata ibadah Hari Raya Advent pertama. Nas Alkitab pembacaan dari Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 26 dan nas khotbah 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 13. Berita keuangan. Berita keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak dan Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Kolekte sekolah hari Minggu Rp90.000. Persembahan syukur ulang tahun ke-38 tahun dari Citra Yoanova berjumlah Rp100.000. Persembahan syukur hari ulang tahun perkawinan ke-41 tahun Bapak Yuperi dan Ibu Tara sebesar Rp200.000. Persembahan syukur hari ulang tahun ke-26 Paramita Korintus sebesar Rp50.000. Berita kebaktian dan lain-lain. Untuk ibadah rumah tangga, lingkungan pelayanan 1, lingkungan pelayanan 2, dan lingkungan pelayanan 3 kosong atau tidak dilaksanakan pada minggu ini. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak atau SPB yaitu pada hari tanggal Sabtu 30 November 2024 waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore. Tempat rumah keluarga Bapak Penetua Iin R. Sanden. Petugas liturgus Bapak Penetua Mardiampung. Khotbah atau firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktapianti STH. Keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto. Song leader Bapak Diakon Korintus M. Anggen. Diundang Bapak-bapak SPB untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPER tidak dilaksanakan, kosong.
akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP, yaitu pada hari ini, Minggu 24 November 2024, waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas Liturgus Eprilino Kevin Joy, doa syafaat Indri Permata Kristia, doa persembahan Michelle Babe Sharon Immanuela, pendamping Ibu Pendeta Desi Natalia STH, metode khotbah. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Pengumuman dari MPH Majelis Jemaat GKI Barimba. Kami sampaikan bagi Bapak Ibu warga jemaat yang ada rencana akan melaksanakan ibadah syukur pada bulan Desember 2024, kami persilakan untuk melapor atau menghubungi pengurus lingkungan masing-masing, atau bisa langsung kepada Wakil Ketua 1 Bidang Pelayanan, yaitu Bapak Penetua Mardiampung, atau kepada Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Oktavianti STH, supaya Majelis Jemaat bisa menyusun atau menjadwal untuk kebaktian tersebut. Kami sampaikan juga bagi Bapak Ibu warga jemaat yang ada rencana untuk menyerahkan anaknya dalam sakramen baptisan kudus, Majelis Jemaat akan melaksanakannya yaitu pada hari tanggal Rabu 1 Januari 2025 pada ibadah Tahun Baru 2025. Untuk itu dipersilahkan bagi Bapak Ibu untuk mengambil formulir untuk pengisian data di Sekretariat Majelis Jemaat GKI Barimba. Kemudian pengumuman selanjutnya dari MPH Majelis GKI Barimba, mengingat tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Desember 2024 dan menyambut perayaan Natal, maka dengan ini kami dari MPH Jemaat GKI Barimba mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan melaksanakan kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan ruangan gereja atau lingkungan gereja dan sekitarnya. Untuk itu kami mengundang kepada anggota Majelis Jemaat, anggota Seksi Pelayanan Bapa Majelis Jemaat, kepada anggota SPIPER, kepada anggota SPRP, dan kepada pekerja gereja untuk bisa bersama-sama hadir, yaitu pada hari tanggal Jumat 29 November 2024 waktu pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami Majelis MPH Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Catatan, agar dapat membawa peralatan kebersihan dari rumah masing-masing. Terakhir, saya akan membacakan satu undangan rapat evaluasi pertama Panitia Natal bersama KPB Resort Kapuas Seberang dan SPB Jemaat GKI Barimba tahun 2024 sebagai berikut. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, seluruh anggota Panitia Natal bersama KPB Resort Kapuas Seberang dan SPB Jemaat GKI Barimba di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka evaluasi kesiapan pelaksanaan kegiatan Natal bersama KPB Resort GKI Kapuas Seberang dan SPB Jemaat GKI Barimba tahun 2024, maka dengan ini mengundang seluruh panitia Natal kiranya dapat hadir dalam acara rapat yang dilaksanakan pada hari tanggal Senin 25 November 2024 waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat, tempat Gereja Betania Barimba, dengan agenda yang pertama, evaluasi dana tahap pertama, 2, menyusun subtema, 3, lain-lain yang dirasa perlu.
Demikian undangan ini disampaikan dan kedatangan seluruh anggota panitia sangat diharapkan, dan atas kehadiran kita semua diucapkan terima kasih. Tertanda Ketua Mardi Ampung SPD dan Sekretaris Bapak Timoteus. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu Tata Ibadah Hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk keempat. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 6, bait pertama sampai kedua, dan pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Litani pengakuan. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam kasih Kristus, ada saatnya kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini seperti yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab 2 Samuel pasal 23 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7, yang akan saya bacakan demikian.
Perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau ganggang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini. Marilah bersama-sama kita menyatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita menyanyi dari NKB nomor 14, bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melewati firman-Nya. Hari ini kita akan bersama membuka Alkitab dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami
dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami pada saat ini dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Kami mengerti memahami maksud Tuhan, kami pun mengimaninya, dan kami mampu melakukannya. Kami tahu kuasa kegelapan tidak tinggal diam pada saat ini, namun dalam kuasa nama Tuhan Yesus diikat kuasa-kuasa roh-roh kegelapan itu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan berbicara melewati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 52. Dengan judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, selamat pagi, shalom. Terpujilah nama Tuhan, karena pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama, bersekutu memuji Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, banyak orang yang mengira kalau menjadi anak Tuhan itu tidak ada masalah, tidak ada lagi kesulitan. Kalau sudah percaya Tuhan Yesus, sudah pasti memiliki kehidupan yang baik, karena status kita sebagai anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan sorga. Tetapi tidaklah demikian, Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam teks kita pada hari ini diceritakan bagaimana murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus sendiri yang sudah melayani, namun justru menghadapi suatu masalah yang besar, yaitu ketika mereka pada saat itu menyeberang dari Galilea Kapernaum ke seberang ke yang namanya Betsaida. Mereka diperintahkan Yesus untuk pergi mendahului dia ke Betsaida. Mereka harus menyeberang Danau Galilea dengan memakai perahu. Tiba-tiba ketika hari sudah malam, diceritakan kepada kita dalam teks Alkitab ini, datang angin sakal menghantam perahu mereka. Saudara, Bapak, Ibu, angin sakal adalah angin yang bertiup sangat kencang dari arah yang berlawanan dengan arah perahu mereka ini. Murid-murid mendayung dengan sekuat tenaga untuk melawan badai angin sakal yang menggoncang perahu mereka.
kira-kira jam 3 malam, Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air, hendak melewati mereka. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu membuat mereka sangat terkejut, berteriak-teriak ketakutan. Karena mereka mengira itu hantu. Itu hantu. Akan tetapi Yesus mendekati mereka dan berkata, "Tenanglah," kata Yesus, "aku ini, jangan takut." Tenanglah, kata Yesus, "aku ini, jangan takut." Dan seketika itu juga angin pun redalah. Bapak Ibu yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, kejadian ini adalah kejadian yang terjadi di depan mata para murid-murid. Kejadian ini membuat para murid begitu tercengang, begitu juga bingung. Kenapa? Karena yang pertama kita melihat Yesus berjalan di atas air. Kalau manusia biasa tidak akan bisa berjalan di atas air, sudah pasti akan tenggelam. Tetapi Yesus sama sekali tidak tenggelam. Itulah sebabnya para murid mengira dia adalah hantu. Dia adalah hantu. Jadi mereka melihat dalam pandangan kacamata manusia mereka. Bagaimana mungkin manusia bisa berjalan di atas air? Sehingga ketika Yesus melakukan itu hantu. Yang kedua, ketika Yesus ada di dalam perahu mereka, angin pun menjadi tenang. Perahu dapat kembali berlayar dengan lancar. Perkataan Yesus mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Selain meredakan kepanikan para murid, Yesus pun juga menunjukkan kuasa, bahwa ia berkuasa atas alam semesta. Ia pengendali alam semesta. Sehingga angin sakal itu pun menjadi tenang, menunjukkan begitu Yesus punya kuasa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dalam teks Alkitab pasal sebelumnya nas ini, peristiwa secara luar biasa, peristiwa menakjubkan, peristiwa yang begitu fantastis yang dilihat oleh para murid. Sebenarnya ini bukan pertama kali mereka lihat. Sudah banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Kalau kita lihat dalam pasal sebelumnya, di situ ada peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana dari 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang? Bukankah ini suatu peristiwa di luar nalar pikiran manusia? Peristiwa Yesus hari ini berjalan di atas air, serta angin menjadi tenang. Itu mereka lihat secara langsung. Tetapi peristiwa-peristiwa fantastis, peristiwa luar biasa, peristiwa di luar nalar manusia yang sudah dilakukan oleh Yesus ternyata belum membuat para murid ini mengerti siapa sebenarnya Yesus itu. Padahal mereka sehari-hari selalu bersama Yesus. Mereka selalu mengikuti Yesus kemana Yesus pergi, berada, mengajar, dan membuat banyak mujizat. Tetapi kebersamaannya mereka dengan Yesus ini tidak mampu membuat mereka mengerti siapa sebenarnya Yesus itu. Kenapa mereka tidak mampu mengerti? Maka dijelaskan kepada kita dalam teks Alkitab ini, karena hati mereka tetap degil. Hati mereka tetap keras untuk memahami kekuasaan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, Bapak, Ibu, ini adalah satu pengalaman rohani sehari-hari yang membutuhkan tidak saja menjawab dengan akal pikiran kita, tetapi untuk memahami siapa Allah itu perlu dibarengi dengan, dan harus dibarengi dengan iman. Hanya dengan iman
kita akan mampu memahami pekerjaan Allah yang dahsyat itu. Seperti bagaimana mungkin Yesus di hari yang ketiga bangkit dari kematian. Kalau kita jawab dengan nalar kita manusia, tidak mungkin, pasti itu hantu. Tetapi kita percaya dengan kebangkitan Yesus karena iman. Tetapi murid-murid dikatakan dalam nas ini, hati mereka tetap degil. Mereka tetap mengeraskan hati sehingga tidak mampu mengenal Yesus sebenarnya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang mau disampaikan kepada kita dalam nas ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, perjalanan murid-murid Yesus di perahu itu diterpa angin sakal, mengibaratkan hidup kita ini manusia. Hidup manusia ibarat mendayungi sebuah perahu di tengah lautan samudera raya. Perahu kita kecil saja, penumpangnya tidak banyak, tenaga mendayung pun terbatas. Perahu itu tergantung pada tenaga manusia dan kondisi alam lingkungan di sekitarnya untuk dapat bergerak, untuk dapat maju. Kehidupan kita adalah kehidupan yang maju dan bergerak. Bahkan dalam perahu yang maju dan bergerak itu, tidak heran juga kita harus banyak diterpa angin-angin badai kehidupan ini yang menggoncangkan perahu kita. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, tenaga manusia dan situasi alam lingkungan saja tidak cukup untuk membuat kapal itu bergerak, melaju, bahkan hanya untuk sekedar bertahan. Hempasan angin yang kuat dan gelombang besar dapat membuat penumpangnya seringkali merasa takut, tidak berdaya. Bukankah ini juga yang sering kita alami dan terjadi dalam hidup kita? Kita tidak sanggup menahan berbagai badai, hempasan, pergumulan dalam hidup kita, sehingga membuat kita terjatuh, terpuruk, berputus asa, tidak berdaya. Kalau kita menyerah dan kalah, maka kita akan dihempas oleh ganasnya tekanan kehidupan. Tetapi hari ini kita diingatkan perkataan Yesus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus mau berkata, tenang, aku ini, tuh aku Yesus, elak ketun mikeh. Perkataan Yesus ini perkataan yang punya kuasa. Jika kita tetap memilih untuk tetap percaya kepada kuasa dan kebesaran Tuhan, maka kita akan memahami bahwa segala tantangan, kesulitan, penderitaan hidup yang diizinkan Tuhan terjadi atas kita, kita akan mampu melewatinya dengan kekuatan Tuhan dan bersama Yesus. Amin. Bersama Yesus kita akan mampu melewati badai itu. Dan kita belajar percaya, menggantungkan hidup pada pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita mendengar firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bergantung pada pertolongan Tuhan. Sebab Dia yang punya kuasa, Dia yang mengatur alam semesta dan mengatur yang terbaik untuk kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, nas ini mengingatkan kita tentang apa yang sudah dialami oleh para murid bersama Yesus. Mereka melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Seringkali juga mungkin kita menemui banyak mujizat atau hal-hal yang di luar nalar berpikir kita. Wah, kita menjadi kagum karenanya. Kita menjadi tercengang, heran, takjub, sekaligus juga mungkin ada kebingungan, bahkan juga tidak percaya. Kita juga mencap diri kita telah menjadi pengikut Kristus,
Kita adalah orang Kristen, aku ulu Kristen. Sering beribadah, rajin berlaku doa, menyanyi, membaca Alkitab, bahkan sering menyebut nama Tuhan. Aksesoris yang kita pakai di tubuh kita lambang-lambang orang Kristen. Tetapi belum tentu kita telah mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Adakah apa yang kita lakukan dalam kekristenan kita, identitas kita, membawa kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh? Belum merupakan jaminan bahwa kita mengerti dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan-jangan kita hanya berhenti pada rasa takjub. Kita hanya berhenti pada rasa heran, atau bahkan kita punya persepsi yang berbeda, mengira itu adalah kuasa hantu. Tidak mungkin. Saudara, jadi nas ini mengajar kita untuk tetap belajar percaya dengan hati yang sungguh Tuhan yang bekerja dalam semua peristiwa hidup kita. Bahkan Tuhan sanggup melampaui semua cara pandang dan cara berpikir kita. Percaya kepada Yesus berarti percaya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita dan kita membiarkan Dia yang bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Tidak ada yang mustahil. Mungkin dalam pandangan manusia, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Dia, asal kita percaya. Sebab Tuhan tadi menggerakkan semuanya. Alam semesta, Ia punya kuasa. Di dalam Yesus kita mengenal Allah. Inilah firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Menguatkan iman percaya. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara, baiklah saat ini dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, kita bawa pergumulan kita, harapan impian kita dalam doa kepada Tuhan. Biarlah Ia yang bekerja untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tak henti-hentinya Engkau selalu memelihara kami hingga pada saat ini. Kami masih diberikan oleh Tuhan napas kehidupan, sehingga di dalamnya kami mampu bekerja, berkarya, dan melayani. Terima kasih hari-hari yang telah kami lewati dalam suka dan duka. Di situ Tuhan hadir. Bahkan dalam perjalanan kami di hari-hari yang akan datang, kami pun yakin di situ juga Tuhan hadir. Sampai di sini Tuhan menolong. Dan di hari-hari yang akan datang, Tuhan pasti akan terus menolong. Tuhan, kami ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Karena kami adalah orang yang berdosa, yang sering menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami, baik melewati tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami. Ampunilah kami yang berdosa ini. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi
yang mengatur alam semesta dan mengatur segala hal yang baik untuk kami. Engkau selalu campur tangan di dalamnya menyatakan hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar. Allah Bapa di sorga, di rumah-Mu yang kudus ini, dalam kesatuan hati kami jemaat-Mu, kami berkumpul dalam nama Tuhan memuji menyembah Engkau. Biarlah pujian kami, penyembahan kami layak dan berkenan di hati-Mu, dan lebih-lebih ibadah ini membawa berkat sukacita bagi kami, sehingga ketika kami pulang dari rumah gereja ini, hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan kami akan melangkah dalam iman, dalam perjuangan-perjuangan hidup kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, baik kami secara pribadi, baik kami keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Diberkatilah segenap keluarga rumah tangga kami, dijauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat, kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami, hendak merampas kebahagiaan, ketenangan dalam hidup kami. Bahkan ketika Tuhan izinkan kami mengalami berbagai tantangan pergumulan, tidak akan membuat kami terjatuh, tetapi kami akan dikuatkan karena tangan Tuhan selalu terulur untuk kami, menolong kami. Bapa di sorga, berkati kami dalam peran tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati kami dalam peran dan tanggung jawab kami itu. Kami boleh melakukannya dengan baik, dengan rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Bahkan juga kami mampu memimpin seluruh anggota keluarga kami menjadi keluarga yang tetap ada di hadapan-Mu. Oh Tuhan, dalam hidup kami ini, kami punya banyak rencana, impian, dan harapan. Kami serahkan ya Tuhan segenap impian, harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa, jadilah kehendak Tuhan yang baik, sebab rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Demikian pun juga kami serahkan berbagai usaha dan pekerjaan kami dalam berbagai profesi-profesi kami masing-masing. Diberkatilah apa yang kami kerjakan. Yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Tuhan juga tahu apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Dicukupkanlah kami dengan berkat dan rejeki, karunia tambah karunia. Kami tidak berkekurangan dalam hidup kami, tapi kami boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan juga kami tidak melupakan Tuhan Sang Pemberi berkat. Dan kami selalu bawa itu dalam ucapan syukur, terima kasih kami kepadamu. Tuhan, kami mendoakan juga anak-anak kami, baik mereka yang masih kecil, anak-anak kami yang menginjak remaja, anak-anak kami, anak-anak muda, pemuda-pemudi. Diberkatilah anak-anak kami ya Tuhan. Tolonglah mereka dalam masa tumbuh dan kembang dan perjuangan kehidupan. Jauhkan dari anak-anak kami segala hal-hal yang dapat mendukakan hati orang tua, mengecewakan orang tua. Tetapi biarlah mereka memiliki rasa takut kepada Tuhan. Sejak kecil mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai mereka dewasa terus memelihara iman. Ketika anak-anak kami dalam perjuangan meraih cita-citanya saat ini, mereka sekolah, mereka menempuh pendidikan untuk menggapai cita-citanya. Tuhan, berikan kepada mereka roh hikmat, kecerdasan, kepintaran, dan semangat belajar. Semangat untuk berjuang meraih cita-cita. Tidak mudah berputus asa, bahkan lari dari masalah dengan hal-hal yang tidak dikehendaki. Tetapi biarlah mereka terus berada dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Tuntunlah mereka agar mereka tidak salah langkah. Dan Tuhan memberikan kesuksesan, keberhasilan bagi generasi-generasi kami yang boleh mengangkat harkat martabat keluarga,
membanggakan orang tua. Dan ketika anak-anak kami jatuh dan tersesat, Tuhan panggil mereka pulang kembali. Sebab kami hanya bisa mendoakan mereka. Pilihan mereka yang menentukan. Tetapi kami hanya bisa mendoakan agar Roh Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu untuk bisa hadir menggerakkan hati mereka untuk datang kepada Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami pun menyerahkan persekutuan jemaat-Mu dimanapun berada, teristimewa jemaat Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun berada, dan juga jemaat GKE Barimba dan jemaat wilayah Resort Kapuas Seberang ini. Diberkatilah persekutuan jemaat di mana kami tinggal dan berada. Dijauhkan dari roh-roh yang dapat memecah belah persekutuan di jemaat. Tetapi biarlah kami sehati sepikir satu dengan yang lain. Kami boleh saling memperlengkapi dengan keberbedaan talenta-talenta kami. Saling melayani jemaat, melayani Tuhan. Dan Tuhan, kami boleh menunjukkan terang kemuliaan Tuhan melewati keberadaan persekutuan di jemaat-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Baik kami pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, siapapun yang menyediakan dirinya untuk melayani jemaat, melayani Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menolong kami, memampukan kami untuk dapat melakukan tugas pelayanan yang mulia ini dalam hati yang sungguh dan penuh dengan kesukacitaan. Dan diberkatilah setiap pelayanan kami ya Tuhan. Dan melewati pelayanan kami, nama Tuhan saja yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Jamahan Tuhan terjadi terus dalam hidup mereka. Engkau menolong menopang mereka yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Biarlah pengobatan yang dijalani Tuhan berkati. Kami juga terus mendoakan rekan sekerja kami, Ibu Penatua Tara, yang masih terbaring dalam ketidakberdayaannya sakit di rumahnya. Engkau menjamah dia ya Tuhan. Engkau memberikan kepadanya kepulihan dan lebih-lebih hati yang terus bersukacita di dalam Tuhan. Ia tidak berputus asa, tetapi terus bersukacita menyerahkan pergumulannya, pergumulan keluarga ini ke dalam tangan kasih kuasa kemurahan Tuhan. Bekerjalah Tuhan seluas-luasnya menyatakan yang baik bagi keluarga ini. Terlebih mereka bersyukur bersukacita karena keluarga Bapak Yuberi dan Ibu Tara boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-41. Terima kasih Bapak buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Mereka boleh melalui masa-masa perkawinan mereka ini sampai memasuki usia yang ke-41. Semakin kasih Tuhan dinyatakan, semakin mereka menikmati damai sejahtera Kristus. Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran pada bulan ini. Kami berdoa bagi Citra Yuwanopa yang berulang tahun ke-38. Kami berdoa juga bagi Paramita Korintus yang berulang tahun ke-26. Berkati saudara-saudara kami ini, berikan kesehatan, kekuatan, dan berikan kebahagiaan dalam hidup mereka. Biarlah di tahun-tahun yang akan datang mereka tetap dapat kembali menikmati pertambahan usia, karena Tuhan berkenan senantiasa memberkati hidup mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan keadaan dunia ini. Pulihkanlah keadaan dunia ini dari segala bencana, dari segala peperangan yang terjadi antar bangsa, antar negara. Banyak korban-korban jiwa yang berjatuhan akibat bencana dan peperangan. Biarlah Bapak Engkau hadir menolong mereka. Kami mendoakan mereka sebagai tanda solidaritas kami. Demikian juga Bapak, berikanlah kedamaian, perdamaian dunia di mana kami tinggal dan berada. Secara khusus untuk Indonesia ini, biarlah Indonesia ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang boleh kami
tempati sebagai tempat yang aman dan nyaman. Tuhan juga memakai para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah yang terpencil, agar Tuhan menyatakan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin dengan arif, adil dan bijaksana, memikirkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Terkhusus juga pada saat ini kami berdoa untuk proses demokrasi yang berlangsung. Tanggal 27 November ini kami akan memilih kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia ini. Tuhan, kami serahkan proses demokrasi ini ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Sertailah pilkada ini ya Tuhan. Berikan rasa aman dan situasi yang kondusif pada saatnya nanti. Jauhkan dari segala kekacauan, dari segala perpecahan, dari segala bentuk propaganda. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan aman dan juga penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Meskipun kami juga mungkin berbeda pilihan, tetapi keberbedaan kami tidak membuat perpecahan di antara kami masyarakat dan jemaat. Ya Tuhan, kami berdoa bagi para penyelenggara pilkada ini. Berkati mereka, baik itu dari tingkat KPU, Panwas, Bawaslu, maupun juga petugas-petugas di TPS pada saatnya nanti yang bekerja keras. Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dalam rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Kami mendoakan seluruh orang-orang yang terlibat ambil bagian dalam kontestasi pilkada untuk Kalimantan Tengah ini, baik itu calon gubernur, calon wakil gubernur, baik itu calon wali kota dan wakil wali kota, baik itu calon bupati dan wakil bupati. Berikanlah pada mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat Tuhan, dan terus bergantung kepada Tuhan dalam segala sesuatu, sebab Tuhan saja yang mengatur segala sesuatu untuk kami. Engkau empunya kuasa di bumi dan di sorga. Juga sebagai warga gereja Kalimantan Evangelis, saat ini kami memiliki rasa tanggung jawab kami mendoakan warga GKE, anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam kontestasi pilkada ini sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati. Kami serahkan semua anak-anak Tuhan ini, baik itu Bapak Willy M. Yosef, baik itu Bapak Dealdo di Bahat, baik itu Bapak Dodo. Mereka adalah anak-anak Tuhan, mereka adalah warga GKE. Kami mendoakan mereka. Secara khusus saat ini ada Bapak Dealdo di Bahat yang ikut beribadah saat ini. Tuhan, kami serahkan harapan dan impiannya ke dalam tangan Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, Engkau memakai dan memilih anak-anak Tuhan yang akan Tuhan pakai menjadi pemimpin untuk Kalimantan Tengah dan juga untuk Kabupaten Kapuas ini. Tuhan akan beri jalan yang terbaik kepada mereka, membukakan jalan yang terbaik untuk mereka, memakai masyarakat untuk bisa memberi hati dan pilihan mereka kepada anak-anak Tuhan. Namun segala sesuatu kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Lebih-lebih berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan apapun Tuhan, mereka akan terus tenang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, inilah kami sebagai bagian warga gereja Kalimantan Evangelis mendoakan anak-anak Tuhan, bagian warga GKE yang ambil bagian dalam kontestasi politik ini. Ya Bapa di sorga, inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, dengarlah pengantar persembahan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kepadamu dengan tulus untuk menopang pelayanan gerejamu, secara khusus untuk jemaat IKY Barimba di tempat ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Selama pundi persembahan kita kumpulkan, baik kita angkat pujian kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 sampai pundi persembahan selesai kita kumpulkan. Persembahan
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.